politiknya itu akan ditanggung dan ditangani sendiri tentu saja oleh pemerintah. Prof, tadi Anda mengatakan artinya keputusan pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur ini tidak berdasarkan undang-undang, lebih kepada berdasarkan argumentasi kekuasaan. politik. Begitu? Kekuasaan, ya. Ya, kekuasaan ini bukan hukum, kekuasaan yang kemudian diberi baju hukum dengan kepres dan sebagainya. Tapi supaya ingat, saya ingin mengingatkan ya, gini, kalau orang itu menjabat dalam satu jabatan yang secara hukum tidak sah, tetapi untuk sementara dilindungi oleh kekuatan politik tertentu, itu masalah hukumnya sampai 18 tahun itu tidak akan berakhir. Kalau misalnya yang bisa melindungi sekarang masih mampu melindungi, oke. 10 tahun sudah tidak ada, itu bisa diungkit lagi karena daluarsa di dalam tindak pidana korupsi itu adalah 18 tahun. Oke, tadi Anda bilang ini dan pejabat yang mengeluarkan uang negara tanpa hak itu adalah korupsi. Prof, tadi Anda bilang ini faktor kekuasaan. Sekarang apa tujuannya dengan faktor kekuasaan ini? Motivasinya apa? Kekuasaan dalam artian apakah pemerintah yang bertindak seperti ini salah menyalahi aturan undang-undang yang berlaku? Motivasinya bisa macam-macam dan orang bisa membuat tafsir, tetapi yang jelas itu bukan fenomena hukum, fenomena kekuasaan, karena dia menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk membuat sebuah putusan yang tidak sesuai dengan hukum, kan begitu. Nah, tapi itu silakan saja, ini politik itu kan memang soal kekuasaan gitu ya, cuma ada politik yang fair, ada yang tidak fair. Artinya ketika politik itu tidak fair, ya nasib rakyat juga. Artinya kenapa bisa apa, Prof? terjadi seperti ini? Itu kan nasibnya rakyat juga. Konsekuensinya apa, Prof? Kalau ternyata pemerintah dalam hal ini Kemendagri tetap mengaktifkan kembali, sementara undang-undang yang mengatur adalah harusnya memberhentikan sementara, tapi ini justru sebaliknya mengaktifkan kembali. Apa iya pemerintah melanggar undang-undang artinya di sini? Saya kira kalau untuk situasi politik sekarang itu konsekuensi hukumnya tidak akan ada, karena mau diangket sekalipun nanti gembos sendiri, udah yakin lah saya. Angket itu kan rame-rame, sebentar nanti bicara di balik meja semuanya gembos. Atau kalau ada keputusan seperti senturi dulu, nggak ada tindak lanjutnya, kan begitu. Itu politik dan itu tidak bisa dihindari sebagai fakta. Tetapi supaya diingat, kalau kekuasaan berubah, penguasa berubah, entah kapan, tetapi tidak tidak lebih dari 18 tahun sebagai daluarsa tindakan korupsi, yaitu orang mengeluarkan anggaran negara di luar kewenangan undang-undang, itu bisa diungkit lagi. Anda masih ingat dulu kasus yang rame-rame zaman Pak SBY? Dulu Pak SBY bergeming, tidak peduli soal kasus Antasari, tidak peduli soal kasus ribut-ribut narkoba yang diduga melibatkan orang-orang yang nyusup ke istana dulu. Nah sekarang kan diungkap lagi semua sesudah orang tidak berkuasa. Artinya Pak SBY, artinya Hambalang, Pak Mahfud, semua diungkap. Artinya Bapak berpendapat ini bisa diungkit lagi. Memang sekarang akan lewat, akan gembos melalui hak angket atau tidak ada konsekuensi hukumnya, karena meskipun ini melanggar undang-undang, Pak ya. Jadi tapi nanti ganti kekuasaan lain itulah kemudian yang mengungkap kasus ini lagi, begitu? Iya, sangat mungkin itu bisa gitu. Itu tergantung pada situasi politiknya di situ. Gitu. Pak Mahfud. Dan ini daluarsanya tindakan seperti ini 18 tahun. Jadi kalau misalnya dalam 18 tahun ke depan lalu ada orang mengungkit itu dulu korupsi karena dia tidak berhak mengeluarkan itu bisa saja dibuka gitu. Oleh sebab itu kemarin itu saya mengusulkan jalan damai. Kalau memang pemerintah ini amat sangat cinta kepada Pak Ahok, misalnya kalau Pak Ahok tidak diaktifkan kembali, di Jakarta terjadi gempa bumi misalnya atau bencana alam gitu, dibuat saja perpu. Dibuat perpu itu aman. Kenapa sih buat perpu, apa susahnya? Saya usul angkat saja Ahok, tapi cabut dulu tuh undang-undang itu sebagai payung hukumnya begitu. Mencabut itu payung hukum aman, nggak bisa ada orang menggugat perpu itu karena perpunya nanti dipertanggungjawabkan DPR. Nah DPR itu sekarang kan sudah semua ikut pemerintah sebenarnya. Ya tinggal Bapak. Enggak, itu ada hak angket loh, Prof. Masih akan bergulir nih, Prof. Iya, cuma dua kan. Cuma dua itu. PKS, Gerindra mungkin. Gerindra itu mungkin
Demokrat juga mungkin karena tuh suka loncat kanan loncat kiri gitu, tapi kira-kira itu mungkin jadi sebagai usul tapi ditolak di paripurna, kan kira-kira begitu. Seumpama jadi di paripurna, nanti hasilnya pun akan seperti Senturi dulu, tidak ada apa-apanya, sudah ribut-ribut berbulan-bulan tidak ada apa-apanya. Jadi sebagai alat buat transaksi gitu. menurut Anda, Prof? Nah itu dia. Saya setuju dengan Anda, tapi bukan saya yang ingin mengatakan. Saya bertanya. Pasti Saya ada bertanya, member, Prof. mantan member of Senayan. Jadi Ya apakah- setuju lah, kalau itu pertanyaan saya jawab iya. Oh gitu, jadi sebagai alat transaksi saja hak angket. Nah, Prof, Iya. ini berbicara soal dakwaan. Disebutkan ini kan dakwaannya alternatif 156 dan 156. Itu implementasinya seperti apa, Prof? Karena Mendagri kemarin menyebutkan ini kan masih alternatif atau jadi pasal yang ditentukan masih belum tahu mana yang akan dijeratkan ke terdakwa. Ada 2 pasal yang disangkakan. Kalau yang saya dengar pertama ya kalimatnya itu pasal 156 dan atau Ya. bukan atau dan atau gitu, bisa dan bisa atau itu Ya. itu lain lagi artinya. Nanya, ya. Tetapi sebenarnya kan gampang balik ditanya, bukankah dia sudah didakwa dengan pasal 156A yang ancamannya 5 tahun. 5 tahun. Kan sudah selesai itu kalau mau fair, dan itu udah dikatakan sendiri oleh Mendagri ketika di Jatinangor itu, pokoknya pasti akan diberhentikan katanya karena pasalnya begitu. Itu Mendagri mengatakan tanggal 6 Desember. Sebelum itu Pak Sumarsono juga mengatakan kita akan berhentikan Ahok tapi sulit karena dia masih cuti. Oh, dia sedang cuti, diberhentikan gimana? Nanti kalau cutinya sudah habis kita berhentikan, itu juga kata Sumarsono, dan jejak digitalnya masih jelas. Kok sekarang lalu berubah? Ini kan berarti bukan pikiran hukum lagi kan? Bukan pikiran hukum kalau begitu. Jadi kalau saya memang secara hukum Tetapi tidak sekali bisa lagi Pak ya, itu yang orang yang alternatif tadi. berkuasa berhak loh melakukan itu. Bagaimana, Prof? Orang yang punya kekuasaan itu berhak saja melakukan itu, boleh melakukan itu. Termasuk Tapi melawan undang-undang, termasuk melawan konstitusi. kemudian tuh bisa ditanggung sendiri. Meskipun inkonstitusional, Prof. Iya kan nanti ditanggung sendiri. Saya bilang buat saja perpu, seluruh konsekuensi politiknya nanti ditanggung. Misalnya bahwa perpu itu nanti dibawa ke DPR, DPR kan bisa dilobi, udahlah disetujui seperti yang sudah lah. Apalagi pemerintah yang seperti sekarang DPR-nya sudah ikut semua. Dulu zaman Pak SBY saja ya, perpunya Pak SBY yang ditolak habis itu akhirnya disetujui melalui lobby-lobby juga kan. Padahal pada waktu itu oposisi terhadap SBY sedang kuat di akhir masa jabatannya itu. Nah, Prof, Anda yakin betul Prof ya ini akan perpu itu selalu diselesaikan dengan lobby-lobby. Iya. Anda yakin betul ya ini akan selesai dengan lobby-lobby, ini hanya mainan-mainan saja yang di DPR. Nah, kita sambung Ya. lagi Prof ya. Bagaimana sementara di DPR ini lagi hangat-hangatnya hak angket loh Prof, tapi Prof mengatakan bahwa itu akan selesai, akan gembos. Kita sambung lagi Prof. Kita sesaat lagi kita jeda sejenak. Baru pulang dari Jawa ya? Kok tahu? Tambah gendut ya? Tambah gendut ya? Enggak. Kerjaannya kuliner terus, lupis, getuk, klepon, nasi gudeg. Manisnya dikontrol dong, Jeng. Dikontrol. Anak saya juga bilang, "Ma, manis-manis nanti diabetes loh." Kontrolnya pakai yang ini. Sama manisnya terkontrol gula darahnya. Manis ya? Ya iyalah. Manis bebas khawatir, ya Tropicana Slim. Kebebasan memilih itu bukan untuk pilkada aja loh. Untuk pil kita juga bebas memilih. Bebas mau pilih pil kita tablet, pil kita cair. Dua-duanya bikin kita bebas dari pegalinu. Pil kita, pilihan kita. Daslu kuat! Daslu rajanya gerobak. Daslu kuat! Daslu rajanya gerobak. Daslu kuat! Daslu rajanya gerobak. Apapun profesimu, awali aktivitasmu dengan Vatigon Spirit. Multivitamin plus nano ginseng dan L-carnitin membantu memelihara stamina, tenaga, dan kesegaran. Vatigon Spirit, stamina lagi dan lagi.
Lakukan imajinasi tanpa kompromi. Nippon Paint Color Creations. Hari pemilihan segera tiba. Menggunakan prinsip-prinsip good governance. Empati untuk membantu melayani orang. Pemimpin yang memberikan arah yang memotivasi. Siapakah pasangan calon yang terpilih? Saksikan kabar khusus Quick Count setelah TPS ditutup, disertai pembahasan seputar Quick Count dan Exit Poll. Kabar khusus Pilkada DKI Jakarta, live di TV One, memang beda. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan kembali perbincangan kita bersama pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD, kami sampaikan dulu kabar berikut ini. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan Basuki Cahayapurnama tak diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta walaupun telah berstatus terdakwa. Menurut Mendagri, statusnya baru akan ditentukan jika jaksa telah mengajukan tuntutan dalam sidang penodaan agama terhadap Ahok. Terkait dengan kasus ini, Pak, Pasal 23 menyebutkan bahwa kepala daerah diberhentikan sementara jika didakwa pidana minimal 5 tahun. Dan Ahok ini oleh JPU salah satu pasal yang dikenakannya adalah 156A dengan pidana minimal 5 tahun, Pak. Apakah seharusnya Pak Ahok ini sudah tidak boleh menjabat lagi sementara waktu atau diberhentikan sementara? Yang pertama, kasus cutinya itu amanat undang-undang. Petahana yang mencalonkan kembali dia harus cuti. Nah, setelah selesai masa kampanye, dia kembali menjabat. Nah, selama ini saya sebagai Mendagri berpegang pada undang-undang yang ada. Kepala daerah atau pejabat Kemendagri, kalau dia OTT atau dia ditahan, ya tertangkap tangan, ya itu pasti kami berhentikan sementara. Terlepas dari berapapun pidananya. Yang kedua, kalau terdakwa ancaman hukumannya 5 tahun dan tidak ditahan, itu dia bisa kita berhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, ya terdakwa, karena juga ada kasus baru-baru saja kemarin seorang gubernur juga sama, dia tidak kita berhentikan sementara, kecuali dia walaupun ancamannya 1 hari, kalau dia ditahan tetap diberhentikan sementara. Dan memang berbagai pendapat memang bisa beda-beda, tapi kami bertanggungjawabkan ini yang selama ini kami lakukan selama 2 tahun sebagai Mendagri. Tapi kalau Pak Ahok ini kan salah satu pidana yang dikenakan oleh JPU adalah 156 apa? 5 tahun. Jaksa belum menuntut, tapi dakwaan pasal ini atau pasal ini. 156 dan 156. Iya, kan atau, bukan dan, atau. Nah, karena atau kami menunggu dulu dong gitu. Atas dasar itu. Iya, kalau nggak mau nanti digugat kami. Baik. Kalau kalau pasal ini, kalau pasal ini dan sebagainya. Berarti karena ada opsi di dalamnya. Kalau misalnya JPU di dalam hanya mengenakan 156 saja yang 5 tahun, berarti dia harus diberhentikan sementara, Pak. Sebagaimana supaya konsentrasi di persidangan, toh ada wakilnya. Baik. Gitu. Nah, itu tadi pernyataan dari Mendagri, Anggi, dan juga pemirsa, bahwa jadi menunggu tuntutan kalau versi dari Mendagri. Nah, karena ada 156A dan 156A. Betul, tapi sementara undang-undang menyebutkan bukan menunggu tuntutan. Ketika didakwa melakukan tindak pidana, sudah harus dinonaktifkan. Nah, karena kasus inilah yang satu berpegang pada harus diberhentikan sementara, yang satu lagi boleh aktif, maka membuat di DPR, fraksi di DPR mengajukan hak angket. Ya, ada sejumlah fraksi yang mempersiapkan untuk mengajukan hak angket, ada PKS dan juga Gerindra. Nah, kita akan berbincang sore hari ini juga sudah bergabung bersama kami dari fraksi Gerindra, Bapak Azikin Sultan. Selamat sore, Pak Azikin. Selamat sore. Iya, dan juga bergabung di ujung telepon ada Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Joni G. Plate. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Anggi. Selamat sore, Rizky. Ya, Pak Joni, ini pertanyaan pertama ke Anda, Pak Joni, melihat teman-teman Anda di DPR mengajukan hak angket terhadap penonaktifan kembali saudara Ahok ini, bagaimana? Apakah Nasdem juga akan ikut-ikutan atau justru paling depan menolak itu? Oh, Nasdem itu selalu berlandaskan pada undang-undang, dalam hal itu undang-undang MD3 ya. Undang-undang MD3 itu mensyaratkan penggunaan hak yang seistimewa hak angket oleh DPR itu ada syaratnya. Pasal 79 ayat 3
itu mensyaratkan hak angket ini digunakan hanya